Shalom GB Barcelona. Selamat pagi, kita akan kembali memasuki saat teduh hari ini. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pernyataan isi hati kita kepada Tuhan, bahwa Bapa, kami percaya Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Bangun dengan sehat, kuat, tidak kekurang satu apapun hari ini. Kami percaya semua ini hanya karena anugerah Tuhan. Kalau kami boleh ada hari ini, semuanya hanya karena kebaikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap hari Tuhan merenda satu karya yang ajaib buat kami, sehingga kami melihat bahwa masa depan kami adalah masa depan yang gilang gemilang di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Dan kami percaya firman-Mu akan menguatkan dan meneguhkan iman kami, sehingga kami percaya bahwa hari ini adalah hari yang penuh dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami terima, kami tangkap setiap firman Tuhan yang diberitakan buat kami hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman hari ini. Terima kasih Tuhan, kami buka hari ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang bekerja atas kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi saudara kekasih. Pagi hari ini kita bersyukur
kita masih dikasih kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan yang Maha Kudus, karena kita masih tetap di dalam Dia. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami masih ada di dalam Engkau dan kami masih mengharapkan Engkau ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bersyukur bahwa kami sudah bangun pagi hari dengan tidak kurang suatu apapun juga, dengan badan sehat dan kekuatan yang sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji namamu ya Bapa. Kami mau mendengarkan firman-Mu pagi hari ini sebelum kami memulai segala aktivitas kami. Mari Tuhan Yesus berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya, karena kami tahu Engkau Allah yang kami sembah, Allah perlindungan kami, Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara kekasih, pagi hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita mau merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu yang kita ambil dari kitab 1 Korintus pasal 3 mulai dari ayat 16. Saudara kekasih, kita akan baca bersama-sama sampai dengan ayat 22. Saya akan bacakan bagi saudara, simak baik-baik. Ayat 16, 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah, sebab ada tertulis ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semua sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan diri atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Kita sambung saudara kekasih, ayat 23, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Saudara kekasih, di dalam pembacaan kita pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kita. Saudara kekasih, kalau roh Allah yang berkuasa itu ada di dalam hidup kita, apa yang kita takutkan? Apa yang kita ragukan? Karena kita tahu roh Allah di atas segala roh yang ada di muka bumi ini. Oleh sebab itu saudara kekasih, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Oleh sebab itu saudara kekasih, tidak ada satu orang pun yang mendapat membinasakan bait Allah. Oleh sebab itu saudara kekasih, bait Allah itu kudus, tempat Allah bertahta, dan Allah ada di dalam baitnya setiap saat. Oleh sebab itu saudara kekasih, dikatakan firman Tuhan, karena itu kamu adalah bait Allah. Hidup kita ini adalah bait Allah. Oleh sebab itu saudara kekasih, jaga baik-baik hidup kita, jaga baik-baik tubuh kita, jaga kesehatannya, jaga kebugarannya. Jangan makan sembarangan, jangan minum sembarangan, jangan berbuat sembarangan, karena tubuh kita harus kudus, karena Allah bertahta di dalam baitnya yang kudus. Oleh sebab itu saudara kekasih, janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebohongan bagi Allah. Sebab ada tertulis ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Oleh sebab itu saudara kekasih, jangan menganggap diri kita berhikmat, tetapi biarlah hikmat Tuhan saja yang kita pelajari. Dikatakan di dalam firman Tuhan dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semua sia-sia belaka. Karena Tuhan yang mengetahui rancangannya bagi orang-orang berhikmat. Oleh sebab itu saudara kekasih, janganlah ada orang yang memegahkan diri atas manusia,
sebab segala sesuatu adalah milik Allah. Tetapi dikatakan firman Tuhan, kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Oleh sebab itu saudara kekasih, jangan sia-siakan hidupmu, karena tubuh kita ini adalah bait Allah dan roh Allah bertata di dalam hidup kita. Jangan sia-siakan hidup kita. Jangan keluarkan perkataan yang sia-sia. Jangan keluarkan amarah yang tidak perlu. Jangan keluarkan tipu daya, saudara kekasih. Karena Roh Kudus itu diam di dalam baitnya. Dia diam di dalam diri kita. Jangan keluarkan tipu daya, tetapi kesabaran dan kepasrahanlah yang ada di dalam hidup kita. Karena kita tahu Roh Kudus bertata di dalam hidup kita, dan kita ini adalah bait Allah. Oleh sebab itu saudara kasih, buang segala pikiran-pikiran kotor, buang segala rencana-rencana berkhianat, buang segala rencana yang tidak baik, karena bait Allah ditempati oleh Roh Kudus Allah. Oleh sebab itu saudara kekasih, kita harus hati-hati di dalam hidup ini. Hati-hati bertindak, hati-hati berlaku, hati-hati berkata-kata. Karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Hendaklah keluar kata-kata yang manis, pikiran yang baik, sesuai dengan pikiran Allah yang keluar dari kehidupan kita. Karena disinilah Allah bertata di dalam baitnya yang kudus. Amin buat firman Tuhan.